Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Sejumlah menteri kabinet seolah-olah berlomba mengkampanyekan salah satu paslon hingga ada istilah kabinet rasa tim ses. Belum lagi munculnya ada beberapa video yang menunjukkan sejumlah ASN yang tampak mengarahkan untuk mencoblos calon tertentu. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, Mas Umam, kalau kita lihat akhir-akhir ini para pembantu presiden ini ada menteri dan beberapa yang sudah kita kenal ya seolah-olah berkampanye, keadaannya mereka masih menjabat dan dilakukan secara terang-terangan. Nah, bisa Anda bantu kami memahami apa yang sedang terjadi ini, Mas? Ya, memang dalam proses kontestasi, dalam proses demokrasi menjelang Pilpres 2024 mendatang, ada sejumlah aturan yang memang memperbolehkan bagaimana kemudian pejabat negara, bahkan termasuk presiden dan wakil presiden untuk ikut berkampanye dan menjadi bagian dari pendukung salah satu paslon. Hal itu misalnya dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu tertera di pasal 299 Undang-Undang Pemilu, meskipun di saat yang sama dipertegas di pasal 304 bahwa dukungan itu sifatnya betul-betul personal. Jadi, kalaupun kemudian memberikan dukungan, maka presiden, wakil presiden, termasuk di dalam konteks ini yang diatur dalam Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada November 2023 yang lalu, seharusnya itu pada level personal. Bukan kemudian memberikan ruang bagi pejabat tinggi negara, termasuk presiden, wakil presiden, untuk menggunakan kekuatan otoritas kekuasaannya sebagai bagian dari upaya untuk memobilisasi kekuasaan negara untuk mendukung atau melemahkan paslon tertentu. Nah, tetapi dalam konteks ini memang ada ruang yang justru membuka ruang abu-abu. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian pejabat tinggi negara diberikan ruang meskipun skemanya cuti, sebenarnya tidak mudah untuk memilah antara domain privat dan juga domain publik. Ketika dia mengatasnamakan diri dalam konteks tim sukses, bagian dari relawan, tapi sebenarnya melekat dalam dirinya adalah bagian dari pejabat publik. Nah, oleh karena itu dalam konteks inilah kemudian ruang terjadinya potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan berpotensi terjadi. Dan problemnya di dalam konteks ini seharusnya memang Bawaslu memiliki kapasitas dan juga keberanian yang juga memadai untuk mengawasi, mengawal, bahkan menyemprit jika kemudian ada hal-hal yang sekiranya melampaui batas. Tapi problemnya tentu ini adalah sebuah kekuasaan besar dan Bawaslu tampaknya mencoba untuk bermain aman dan tidak memiliki keberanian lebih untuk berhadapan-hadapan dengan kekuatan politik yang ada dalam masing-masing gerbong besar Pilpres ini. Nah, situasi inilah yang kemudian tampaknya menjadi catatan betul bagi proses demokrasi di Indonesia saat ini. Jangan sampai kemudian ketika proses ini terjadi, dibiarkan, didiamkan, yang terjadi bukan sebuah proses demokrasi yang fair, yang akuntabel, tetapi sebuah proses demokrasi yang termanipulasi. Demikian, Oke, dalam konteks personal yang Anda sebutkan tadi, inilah yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Karena mau tidak mau, meskipun dalam keadaan cuti, atau mungkin secara personal tadi agak susah untuk melepaskan yang namanya fasilitas negara pada saat mereka masih menjabat menteri misalnya. Apalagi pada saat terkesan mengkampanyekan itu menyampaikan bantuan yang memang seharusnya merupakan bantuan kebijakan dari pemerintah, begitu. Nah, apakah kalau kalau kita menempatkan dalam dunia yang ideal nih, apakah ketuanya atau pimpinan di atas itu mengingatkan bahwa anak buahnya seharusnya tidak etis untuk melakukan itu, Mas Umam? Ya, memang dalam konteks politik itu selalu meletakkan etika politik sebagai sebuah standar tertinggi dalam proses berpolitik dan juga berdemokrasi. Seharusnya pemimpin dalam konteks ini adalah the top political leader, yaitu presiden. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem kekuasaan eksekutif, seharusnya menyampaikan, memberikan arahan dengan pakem yang jelas. Kalau misal kemudian berpotensi membuka benturan kepentingan atau konflik of interest, seharusnya diantisipasi, dimitigasi. Tetapi kalau misal kemudian hal itu tidak terjadi, didiamkan, dibiarkan, maka yang terjadi adalah sebuah proses pendiaman secara kolosal, sebuah praktik-praktik yang sebenarnya tidak etis, tetapi memang lagi-lagi masing-masing berkelit bahwa itu tidak melanggar aturan,
tetapi secara etika berpolitik, etika berdemokrasi sebenarnya tidak demikian. Nah, di ruang inilah kemudian benturan kepentingan menjadi pintu masuk bagi terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam skala kecil, skala menengah, maupun dalam skala besar. Nah, termasuk misalnya elit-elit partai politik misalnya yang dalam proses distribusi bantuan sosial sering mengatasnamakan bahwa itu adalah representasi dari salah satu paslon tertentu misalnya, secara etika politik sebenarnya itu sangat-sangat tidak etis. Tetapi hal itu dilakukan secara terbuka, memang tidak disebutkan nama paslon, tetapi tentu kaitan-kaitan itu bisa dicermati secara kritis bahwa seolah-olah diajukan sebagai bentuk political endorsement kepada salah satu paslon tertentu. Nah, oleh karena itu ada sebuah paradoks dalam praktik demokrasi dan juga nilai-nilai demokrasi yang kita harapkan selama era reformasi saat ini. Mas Iqbal. Mas Umam, ini yang membuat saya nggak tahu saya menyebutnya apa ya, gagal paham atau gimana lah, beri kami pencerahan. Karena Presiden nomor 1 di negeri ini sudah memberikan arahan ASN harus netral. Tapi kemudian muncul berbagai video yang terang-terangan untuk mengarahkan mencoblos nomor tertentu. Dalam hal ini lebih sering mencoblos 02. Ini kan artinya tidak mendengarkan arahan dari Presiden atau gimana, Mas? Ya, statement dari Presiden seharusnya bukan hanya dianggap sebagai sebuah statement yang sifatnya legal formal. Dan Presiden juga harusnya melakukan proses tindak lanjut supaya kemudian arahan dan juga kebijakannya betul-betul kemudian berjalan. Bukan hanya sebagai lip service, bukan hanya sebagai gimmick. Maka kalau misal kemudian ada statement seperti itu yang secara di atas kertas itu cukup clear untuk menghadirkan netralitas, independensi kekuasaan negara, tetapi dalam proses di lapangan justru ada proses yang sebaliknya, seharusnya kemudian proses itu bisa ditindaklanjuti, dimitigasi dengan baik. Tapi kalau misal tidak, maka sebenarnya kita khawatir ini ada sebuah proses pembiaran. Dan pembiaran ini juga berkelindan dengan sebuah proses pemahaman publik bahwa pelanggaran itu dianggap sebagai hal lumrah, hal lazim, dan juga bisa dipahami dalam konteks sebuah proses kontestasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam konteks etika politik atau aturan itu sendiri. Karena aturan legal formalnya memang tidak memberikan larangan, tetapi aturan itu lahir dari sebuah manifestasi nilai-nilai dan etika. Kalau sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan etika itu, maka sewajarnya sebenarnya itu sudah melanggar aturan itu sendiri. Nah, oleh karena itu dianggap gagal paham, to some extent bukan gagal paham, tetapi seolah kemudian ada pendiaman, ada pembiaran, dan dianggap sebagai sebuah hal lazim, sehingga kemudian tidak pada tempatnya proses semacam ini kemudian dibiarkan begitu saja. Saya berharap betul Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun di level daerah, harus di backup betul, harus disemangati betul, bahkan kinerjanya harus diawasi betul, supaya kemudian tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu bisa dijalankan dengan optimal. Kalau misal tidak, saya pikir proses pemilu berpotensi menjadi sebuah mekanisme kekuasaan yang terorkestrasi yang sebenarnya justru melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mas Iqbal. Terakhir saya ingin minta tanggapan Mas Umam. Ini terkait dengan menantu Presiden, Bobi ya. Kita lihat yang saat ini masih melekat jabatan pejabat publik di situ. Tapi kemudian argumentasinya bukan ASN. Jadi berhak mengkampanyekan salah satu paslon. Nah, dampaknya apa ini? Pesan apa yang akan sampai ke publik soal netralitas ASN yang selama ini digaungkan oleh pemerintah kalau dibandingkan dengan faktanya yang terjadi selama ini? Ya, memang ada gap yang cukup serius ya antara fakta, antara idealisme dan juga realitas yang ada. Apa yang terjadi saat ini, saya kira panggung-panggung politik sudah semakin menunjukkan keberpihakan secara vulgar terhadap salah satu paslon tertentu. Dan hal itu tentu impact-nya bisa kemana-mana. Karena besar kemungkinan yang memberikan dukungan bukan hanya sebatas individu, tetapi kemudian bisa menjadi semacam trading of influence atau perdagangan pengaruh. Dan itu bisa berimbas pada transaksi logistik, kemudian dalam bentuk penggunaan dana-dana dan juga program-program lokal di tingkat pemerintah daerah untuk pemenangan tim pemenangan tertentu.
Dan tentu hal itu kemudian impact-nya menjadikan pemilu menjadi kurang fair, kurang adil. Nah, di level inilah kemudian seharusnya tentu di elit politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal harus memiliki pemahaman dan juga kesadaran yang memadai. Tapi kalau misal pemahaman dan kesadaran itu tidak ada atau kurang, maka kemudian seluruh masyarakat sipil termasuk independen media harus menjadikan ini sebagai wake up call, harus kemudian disuarakan dengan baik supaya kemudian ini menjadi bagian dari sebuah peringatan yang cukup serius supaya kemudian proses-proses seperti ini tidak berlanjut dan proses demokrasi kita menjadi proses demokrasi yang jauh lebih matang ke depan. Mas Iqbal. Mas Umam, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.